Soal IPAS kelas 6, semester 1 Kurikulum Merdeka, Bab 1, Bagaimana tubuh kita bergerak. Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat memahami dan menjelaskan fungsi utama rangka dalam tubuh manusia. Soal nomor 1. Fungsi utama dari rangka manusia adalah untuk apa? Apakah A. Melindungi organ dalam, B. Menyediakan tenaga untuk gerak, C. Membantu proses pencernaan, atau D. Mengatur suhu tubuh? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi otot yang terlibat dalam aktivitas fisik, seperti melompat. Soal nomor 2. Dalam permainan basket, ketika seseorang melompat, bagian tubuh yang membantu untuk melakukan lompatan adalah apa? Apakah A. Otot perut, B. Otot punggung, C. Otot kaki, atau D. Otot tangan? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat menyebutkan bagian tubuh yang melindungi organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru. Soal nomor 3. Bagian tubuh yang melindungi organ-organ seperti jantung dan paru-paru adalah apa? Apakah A. Tulang belakang, B. Tulang tengkorak, C. Tulang rusuk, atau D. Tulang panggul? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat memahami dan mengenali jenis sendi yang memungkinkan gerakan seperti membuka dan menutup pintu. Soal nomor 4. Sendi yang memungkinkan gerakan seperti membuka dan menutup pintu adalah apa? Apakah A. Sendi peluru, B. Sendi engsel, C. Sendi pelana, atau D. Sendi putar? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 5. Peserta didik dapat membedakan otot yang bekerja tanpa disadari dari otot yang dapat dikendalikan secara sadar. Soal nomor 5. Otot yang tidak bisa dikendalikan secara sadar dan berfungsi untuk mengatur fungsi organ internal adalah apa? Apakah A. Otot polos, B. Otot lurik, C. Otot rangka, atau D. Otot jantung? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat menjelaskan contoh sendi yang memiliki gerakan terbatas, seperti yang ditemukan antara tulang rusuk dan tulang dada.
Soal nomor 6. Berikut ini adalah contoh sendi yang memiliki gerakan terbatas, dan biasanya ditemukan antara tulang rusuk dan tulang dada, yaitu apa? Apakah A. Sendi pelana, B. Sendi putar, C. Sendi geser, atau D. Sendi sinartrosis? Semangat membara di dalam hati, mimpi besar kan kita gapai. Berjuang, jangan menyerah. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat mengenali jenis sendi yang memungkinkan gerakan dalam berbagai arah, seperti pada bahu dan pinggul. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Sendi yang terdapat pada bahu dan pinggul adalah contoh dari sendi apa? Apakah A. Sendi pelana, B. Sendi engsel, C. Sendi peluru, atau D. Sendi putar? Kita akan menjemputnya. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat memahami sifat ekstensibilitas pada otot dan artinya. Menghindari mimpi yang ingin dikejar. Soal nomor 8. Sifat ekstensibilitas pada otot berarti otot dapat apa? Apakah A. Menjadi lebih pendek saat berkontraksi, B. Menjadi lebih panjang saat berelaksasi, C. Kembali ke ukuran awal setelah diregangkan, atau D. Berubah bentuk ketika digunakan? Jangan menyerah, kita akan meraih semua impian kita. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat mengenali otot dengan bentuk gelondong yang ditemukan di dinding organ-organ internal. Setiap langkah membawa Soal nomor 9. Otot yang bentuknya gelondong dan ditemukan di dinding organ-organ internal seperti perut adalah apa? Apakah A. Otot polos, B. Otot lurik, C. Otot jantung, atau D. Otot rangka? jangan menyerah, kita akan meraih semua impian kita. Ada rintangan, kita bersama. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat memahami dan menjelaskan jenis otot yang digunakan saat mengunyah makanan. Semangat membara Soal nomor 10. Saat kita mengunyah makanan, otot yang digunakan adalah apa? Apakah A. Otot jantung, B. Otot rangka, C. Otot polos, atau D. Otot lurik? kita akan meraih semua impian kita. Semangat di dalam hati, mimpi besar kan kita gapai. Berjuang, jangan menyerah. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 11. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menyebutkan bagian-bagian dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Sistem saraf manusia terdiri dari beberapa bagian. Bagian berikut ini termasuk dalam sistem saraf pusat, kecuali apa? Apakah A. Otak, B. Sumsum tulang belakang, C. Saraf kranial, atau D. Saraf spinal? Di langit biru mentari bersinar.
Menghindari mimpi yang ingin dikejar. Langkah pasti takkan terhenti. Takkan pernah gentar. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 12. Peserta didik dapat menjelaskan bagaimana sistem saraf merespons dan mengatasi rangsangan dari lingkungan. Soal nomor 12. Ketika seseorang merasakan nyeri akibat terjepit pintu, reaksi tersebut terjadi karena sistem saraf bagaimana? Apakah A. Mengirimkan informasi ke otak, B. Merespons sinyal dari luar tubuh, C. Mengatur fungsi organ tubuh, atau D. Menerima dan memproses rangsangan dari lingkungan. Kita bersama takkan terpatahkan. Setiap langkah membawa harapan menuju masa depan yang cerah bersinar. Semangat membara di dalam hati, mimpi besar. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 13. Peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian sistem saraf berdasarkan gambar atau ilustrasi yang disediakan. Soal nomor 13. Tanda X pada gambar menunjukkan bagian dari sistem saraf yang dikenal sebagai apa? Apakah A. Otak, B. Sel-sel saraf, C. Sumsum tulang belakang, atau D. Sumsum tulang dada? Semangat membara di dalam hati, mimpi besar kan kita gapai. Teruslah berjuang, kita kan meraih Jawabannya yang C. kita. Indikator soal nomor 14. Peserta didik dapat membedakan dan mengelompokkan bagian-bagian sistem saraf berdasarkan fungsinya sebagai bagian dari sistem saraf pusat atau sistem saraf tepi. Soal nomor 14. Perhatikan tabel berikut. Nomor bagian-bagian tubuh. 1. Otak. 2. Sumsum tulang belakang. 3. Saraf kranial. 4. Sel-sel saraf. Dalam tabel tersebut, nomor yang menunjukkan bagian dari sistem saraf tepi adalah berapa? Apakah A1 dan 3, B2 dan 3, C1 dan 4, atau D3 dan 4? Di langit biru mentari bersinar, menghindari mimpi yang ingin dikejar. Langkah pasti takkan Jawabannya yang D. menuju cita-cita. Indikator soal nomor 15. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari sistem saraf yang menghubungkan otak dengan bagian-bagian tubuh lainnya. Soal nomor 15. Sistem saraf yang menghubungkan otak dengan seluruh bagian tubuh dikenal sebagai apa? Apakah A. Sistem saraf pusat, B. Sistem saraf otonom, C. Sistem saraf perifer, atau D. Sistem saraf somatik? Takkan ada rintangan yang menghadang. Kita bersama takkan terpatahkan. Setiap langkah membawa harapan Jawabannya yang C. yang cerah Indikator soal nomor 16. Peserta didik dapat menggambarkan bagaimana sistem saraf merespons rangsangan dengan cepat dan otomatis. Soal nomor 16. Reaksi cepat Yuri ketika tangannya terkena wajan panas menunjukkan fungsi sistem saraf, yaitu apa? Apakah A. Merespons rangsangan dengan cepat, B. Mengontrol pergerakan organ tubuh, C. Mengirimkan sinyal ke otak, atau D. Menjaga keseimbangan tubuh? Setiap langkah
di dalam hati. Besarkan kita gapai. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 17. Peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi dari sistem saraf otonom dalam mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari. Soal nomor 17. Sistem saraf otonom mengendalikan aktivitas tubuh yang tidak disadari. Seperti apa? Apakah A. Pergerakan otot skeletal, B. Kontraksi jantung, C. Koordinasi tangan dan mata, atau D. Pengaturan suhu tubuh secara sadar? Kita akan menjemputnya. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 18. Peserta didik dapat menjelaskan dua bagian utama dari sistem saraf otonom dan fungsinya. Menghindari mimpi yang ingin dikejar. Soal nomor 18. Sistem saraf otonom dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu apa? Apakah A. Saraf parasimpatik dan saraf simpatik, B. Saraf sensorik dan saraf motorik, C. Saraf somatik dan saraf autonomik, atau D. Saraf kranial dan saraf spinal? Jangan menyerah. Kita akan meraih semua impian kita. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 19. Peserta didik dapat menjelaskan bagaimana saraf simpatik mempengaruhi aktivitas tubuh seperti detak jantung dan peredaran darah. Setiap langkah membawa harapan. Soal nomor 19. Fungsi dari saraf simpatik adalah apa? Apakah A. Mempercepat detak jantung dan memperluas pembuluh darah, B. Memperlambat detak jantung dan menyempitkan pembuluh darah, C. Merespons nyeri dan rangsangan luar, atau D. Mengatur gerakan otot voluntari? Kita akan meraih semua impian kita. Ada rintangan yang menghadap. Kita bersama takkan terpapar. Setiap langkah membawa Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 20. Peserta didik dapat menjelaskan peran saraf parasimpatik dalam mengatur fungsi tubuh seperti detak jantung dan pembuluh darah. mimpi besar kan kita gapai. Soal nomor 20. Sistem saraf yang mengatur penurunan detak jantung dan pengecilan pembuluh darah adalah apa? Apakah A. Saraf parasimpatik, B. Saraf simpatik, C. Saraf motorik, atau D. Saraf sensorik? Jangan menyerah. Kita akan meraih semua Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 21. Peserta didik dapat mengidentifikasi kelainan tulang berdasarkan gambar dan deskripsi, serta memahami dampak posisi duduk yang salah terhadap kesehatan tulang. Soal nomor 21. Gambar tersebut menunjukkan kelainan tulang yang disebabkan oleh posisi duduk yang salah. Nama kelainan tersebut adalah apa? Apakah A. Skoliosis, B. Lordosis, C. Kifosis, atau D. Osteoporosis? takkan terhenti menuju cita-cita, takkan pernah gentar. Semangat membara di dalam hati, mimpi besar kan kita.
Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 22. Peserta didik dapat menjelaskan penyakit terkait dengan penurunan kepadatan tulang, serta membedakannya dari penyakit lain yang mempengaruhi sistem gerak. Soal nomor 22. Apa nama penyakit yang mengakibatkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah karena penurunan kepadatan tulang? Apakah A. Lordosis, B. Skoliosis, C. Osteoporosis, atau D. Kifosis? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 23. Peserta didik dapat mengidentifikasi gejala penyakit sistem gerak seperti kaku dan sulit bergerak. Soal nomor 23. Jika seseorang mengalami seluruh tubuh terasa kaku dan sulit bergerak, penyakit yang dimaksud adalah apa? Apakah A. Tetanus, B. Osteoartritis, C. Kram, atau D. Skoliosis? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 24. Peserta didik dapat membaca dan memahami tabel untuk mengidentifikasi ciri-ciri kelainan tulang, seperti kifosis, dan mengaitkannya dengan kondisi yang tepat. Soal nomor 24. Perhatikan tabel berikut. No keadaan. 1 tulang keropos dan mudah patah. Kelainan tulang punggung bagian bawah melengkung berlebihan. 3 kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. 4 kondisi tulang belakang bagian punggung atas membulat berlebihan. Berdasarkan tabel tersebut, nomor mana yang menunjukkan kondisi kifosis? Apakah A1, B2, C3, atau D4? Cita-cita takkan pernah gentar, semangat di dalam hati. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 25. Peserta didik dapat mengenali pentingnya kalsium dan nutrisi lain dalam makanan untuk menjaga kesehatan tulang dan memilih makanan yang sesuai. Soal nomor 25. Untuk menjaga kekuatan tulang, makanan yang baik dikonsumsi adalah apa? Apakah A. Magnesium, B. Kalsium, C. Protein, atau D. Serat? Kita bersama takkan terpatahkan. Setiap langkah membawa harapan menuju masa depan yang cerah bersinar. Semangat di dalam hati. Mimpi Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 26. Peserta didik dapat menjelaskan berbagai penyebab kejang otot dan memahami pencegahan yang tepat untuk menghindari masalah tersebut. Soal nomor 26. Apa penyebab umum dari kejang otot? Apakah A. Kekurangan vitamin A, B. Olahraga tanpa pemanasan, C. Kekurangan zat besi, atau D. Posisi tidur yang salah? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 27. Peserta didik dapat menganalisis gambar yang berkaitan dengan kesehatan tulang untuk menentukan jenis kelainan atau kondisi tulang yang ditunjukkan.
Soal nomor 27. Berdasarkan gambar yang diberikan, yang benar adalah apa? Apakah A. Gambar 1 sama dengan lordosis dan gambar 2 sama dengan skoliosis? B. Gambar 1 sama dengan sehat dan gambar 2 sama dengan kifosis? C. Gambar 3 sama dengan skoliosis dan gambar 4 sama dengan lordosis? Atau D. Gambar 3 sama dengan kifosis dan gambar 4 sama dengan sehat? Kita akan menjemputnya. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 28. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis cedera sistem gerak, seperti terkilir, berdasarkan situasi yang dijelaskan dan memberikan penanganan awal yang tepat. Soal nomor 28. Jika seseorang terjatuh dengan pergelangan kaki berputar, maka ia berisiko mengalami apa? Apakah A. Terkilir, B. Osteoporosis, C. Tetanus, atau D. Kifosis? Rintangan yang menghadap Jawabannya yang A. kita bersama takkan Indikator soal nomor 29. Peserta didik dapat menilai kebiasaan yang baik dan buruk untuk kesehatan tulang, serta menerapkan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 29. Kebiasaan positif untuk kesehatan tulang adalah apa? Apakah A. Sering berbaring tanpa bergerak, B. Menghindari makanan tinggi kalsium, C. Berjemur di pagi hari, atau D. Sering duduk membungkuk? setiap langkah membawa harapan yang cerah bersinar Jawabannya yang C. membara. Indikator soal nomor 30. Peserta didik dapat memahami manfaat olahraga untuk kesehatan tulang dan menjelaskan bagaimana berbagai aktivitas fisik dapat meningkatkan kekuatan tulang. Jangan menyerah, kita kan menang. Soal nomor 30. Manfaat olahraga bagi kesehatan tulang adalah apa? Apakah A. Meningkatkan ketahanan tulang, B. Mengurangi risiko infeksi, C. Memperbaiki kualitas tidur, atau D. Meningkatkan daya ingat? Jangan menyerah, kita akan meraih semua impian kita. Jawabannya yang A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.